Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Ariyah Kampung Bahari yang Bapak cintai, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan wal afiat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita sudah sampai membahas masalah sholat dan zikir. Ini terdapat di KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 dan KD 4.4 yaitu menerapkan adab dan fadilah sholat dan zikir, istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah, dan mempraktekkan adab sholat dan zikir sesuai kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, serta tentang zikir Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, dan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Tujuan pembelajaran sholat dan zikir: 1. Memahami dan menghayati sholat dan zikir. 2. Menerapkan sholat dan zikir. 3. Menyimulasikan sholat dan zikir. 4. Menghayati sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep dalam pembelajaran ini: 1. Yaitu sholat zikir. Kita akan mempelajari pengertian dan dalil, setelah itu adab salat dan zikir, serta manfaat salat dan zikir. Anak-anakku sekalian, dalam Islam, salat memiliki kedudukan yang penting karena salah satu dalam rukun Islam. Salat menjadi tiang agama karena Islam tidak dapat tegak kecuali dengan salat. Selain itu, sholat menjadi media komunikasi antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan dalam kondisi apapun. Mengingat pentingnya ibadah, sholat sebagai muslim, kamu harus dapat melaksanakan sholat baik dan benar. Setelah sholat, disunahkan untuk zikir dan doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Orang yang beriman tidak hanya mengandalkan akal dan pikiran, karena kemampuan tersebut sangat terbatas. Manusia diwajibkan untuk berusaha dengan keras dan perencanaan matang. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa menjalankan salat, zikir, dan doa. Anak-anakku, marilah kita perhatikan. Kita akan membahas yang pertama adalah masalah sholat. Pengertian dan dalil tentang sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa atau rahmat. Sementara itu, sholat menurut istilah adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Berikut dalil tentang perintah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu sholata wa atau zakata wa arka'u ma'arokhin. Mohon maaf. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Berdasarkan ayat tersebut, salat 5 waktu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan yang sudah mu'alaf dan memiliki kewajiban. Setiap muslim wajib melaksanakan salat. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Jadi, pengertian dari
salat ini bahwa salat adalah tiang agama. Jadi kalian dianjurkan sebagai umat muslim tetap melaksanakan salat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 waktu. Karena salat adalah merupakan tiang agama. Dan salat juga ada di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bani Islam ala khamsin sahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa aqimi salat wa iyata'i zakati wa hazi baiti wa saumi Ramadan. Artinya, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar atau diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. 4, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. 5, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim 16. Anda sekalian, pertama tadi kita sudah mengerti pengertian sholat, dan sekarang kita akan lihat pengertian kedua, yaitu adab sholat. Ada beberapa adab dalam sholat, antara lain sebagai berikut. A. Niat ikhlas melaksanakan sholat. Jadi ketika kita akan melakukan sholat, kita tuh harus niat. Segala sesuatu yang akan kita laksanakan, hendaklah kita harus ada niat terlebih dahulu. B. Tenang dan hati-hati menjaga bacaan dan gerakan sholat. Ini kita kadang-kadang kalau kita melihat orang yang sedang sholat itu terkadang terburu-buru dalam membaca sholat. Jadi pelaksanaan sholat tidak boleh terburu-buru, harus tenang, dan bacaannya pun harus pelan-pelan. C. Mulai persiapan sholat dan menuju tempat sholat, tidak bicara yang tidak perlu. Jadi ketika kita ingin pergi ke masjid atau musola, atau kita ingin sholat, hendaknya kita tidak terlalu banyak bicara yang tidak perlu. D. Menyempurnakan wudu atau menjaga dari batal wudu. Nah, kalau kita sholat, tentunya kita harus melaksanakan wudu. Artinya kita menyucikan diri dan mensucikan anggota tubuh dengan melaksanakan wudu, dan tetap menjaga wudu agar tidak batal. E. Menghadap kiblat meskipun salat belum dimulai atau sedang berzikir. Jadi ketika kita datang ke musola atau ke masjid, kita tetap menghadap ke kiblat walaupun sholat belum dimulai. F. Tidak berbincang-bincang selama beberapa di tempat ibadah. Artinya kita tidak boleh berbincang-bincang seenaknya, apalagi kita bercanda dengan teman, kemudian kita mengganggu orang-orang yang sedang berzikir atau sedang sholat, sehingga kita di tempat sholat itu tidak ditegur oleh pengurus musolah atau masjid. Hendaknya kita duduk dengan tenang. G. Menjaga kekhusyuan sholat. Nah, ini sholat kita harus menjaga khusyuk, jadi kita tidak boleh main-main dalam melaksanakan sholat. Terakhir, H. Sebaiknya berzikir setelah sholat atau salam. Jangan langsung berdiri meninggalkan tempat sholat kecuali ada sebab yang tidak ditunda. Ini terkadang kita melihat orang-orang begitu dia selesai melaksanakan sholat, dia tergesa-gesa berdiri
dan meninggalkan musola atau masjid. Ini tidak dianjurkan. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut ya. Langsung ketiga, yaitu manfaat sholat. Ada beberapa manfaat sholat diantara sebagai berikut. A. Dapat lebih dekat dengan yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu? Kalau kita sering melaksanakan sholat, berarti kita akan dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jauh, maka Allah pun akan semakin jauh terhadap kita. B. Hati menjadi tenang sehingga mempengaruhi perilaku yang tenang pula. Nah, kalau kita lihat, kalau kita sering sholat, hati kita akan tenang, nyaman, kita punya pikiran kita plong, pokoknya hati kita sejuk karena kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkah laku kita juga akan tenang segala menghadapi masalah apapun. Kalau kita dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka berperilaku kita juga akan lebih baik. C. Semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat, kita semakin menyadari bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. D. Mewujudkan manusia berakhlakul karimah. Nah, ini ada kaitannya dengan B ya. Menjadi manusia berakhlakul karimah. Jadi sopan santun ada, kemudian dia tidak nakal, kemudian dia tidak suka mengganggu orang. Jadi kalau orang yang sering sholat, dia tentunya akan bertingkah laku baik. Nah, kita lanjut. E. Menjadikan manusia berperilaku disiplin, sabar dan tawakal. Nah, disiplin itu bukan hanya baru-baru ini diterapkan. Ternyata sholat juga melatih kita berperilaku disiplin. Apa? Karena kita sholat harus sesuai dengan waktu. Zuhur dilaksanakan siang hari, sekitar sekarang jam 11.30 aja kita sudah masuk zuhur. Kemudian jam 15.30 atau 15.04 terkadang kita masuk ke asar. Nah, itu pun kita melaksanakannya dengan tepat waktu. Tidak boleh kita melaksanakan sholat zuhur di malam hari, itu namanya tidak disiplin dan pula sudah habis waktunya. Itu loh. Jadi disiplin itu sudah diajarkan pada saat kita melaksanakan sholat. Kemudian kita langsung saja. F. Dapat memudahkan segala urusan dan persoalan hidup. Nah, bagi yang punya masalah, yang punya yang punya problem, atau kita kesusahan dalam melaksanakan tugas atau melaksanakan apa. Nah, dengan kita sholat, kita dapat memudahkan, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dengan kita tadi sholat, kemudian kita berdoa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, permudahkanlah segala urusan hamba. Contohnya seperti itu. Kemudian selamatkanlah hamba. Nah, kita mintanya pada saat kita sholat. Berdoa lebih enak lagi kalau pada saat kita sholat, itu lebih khusyuk lagi. Dan jangan kita minta kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau habis sholat itu jangan langsung bangun, kita berdoa dulu. Makanya orang ada yang bilang kalau tidak kita berdoa itu adalah orang-orang yang sombong, tidak pernah minta kepada Allah, tapi meminta bantuan tidak kepada Allah tapi kepada benda-benda atau kepada pohon atau kepada berhala-berhala. Itu namanya dikategorikan orang-orang yang musyrik. Nah, segala sesuatu kita minta pertolongan kepada Allah. Kemudian
Kemudian dipermudah segala keinginan atau cita-cita yang hendak dicapai. Kemudian H, dikabulkan doa-doanya. Nah, ini juga ada kaitannya G, F, G, H. Nah, disitulah kita minta semua apa yang kita inginkan, ya kan? Pengen cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, pengen jadi hakim, pengen jadi ustadz dan lain sebagainya. Mintalah pada saat sholat dan mintanya kepada Allah. Bukan kita minta kepada gunung, minta kepada kuburan, minta kepada benda-benda mati, itu salah. Tapi mintalah kepada Allah. Nah, dan di sini ada juga dikabulkan doa-doanya. Tentunya orang yang sering sholat, insya Allah akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, dan kita jangan pasrah. Tetap kita melaksanakan sholat dan nanti pertolongan Allah dari segi mana nanti akan datang pertolongan Allah. Nah, kemudian kita lanjut anak-anakku sekalian di E, menjadikan manusia sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau orang-orang yang sering sholat selalu sehat jasmani dan rohani, dia bisa bangun pagi, ya kan, sholat subuh, ya kan, dia tepat waktu, hidup dengan teratur. Nah, sholat juga itu kan ada gerakan-gerakan sholat yang menyehatkan jasmani, dari mulai takbir sampai kita salam itu ada, ya. Kemudian J, memantapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, orang yang sholat pasti akan mantap keimanan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhi perbuatan keji dan munkar. K, dijamin masuk surga jika dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salat itu karena Allah, bukan karena ada sesuatunya baru kita mau salat. Misalkan kita pengen ini, biar dikabulkan, kita pengen baru kita salat. Kita pengen beli ini, nanti mudah-mudahan dengan salat kita akan dikabulkan. Jangan seperti itu, tapi salat kita karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan karena Allah semata-mata. Nah, anak-anak sekalian, dari situ, dari pengertian salat, apakah anak-anakku sekalian sudah mengerti? Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masuk ke dalam pengertian zikir. Nah, apa sih zikir itu? Secara bahasa, zikir artinya mengingat. Sementara itu, menurut istilah zikir adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang dilakukan dengan perkataan, ucapan maupun hati, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan zikir adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara membaca kalimat thayyibah seperti tahlil, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang yang beriman agar banyak berzikir baik di waktu pagi maupun petang. Berikut ayat yang berkaitan dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzukrullaha dzikra katsiran wa subhanahu bukratan wa asila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak dan sucikanlah Dia pagi dan petang. Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Nah, macam-macam zikir. Nah, berikut contoh bacaan zikir. Zikir itu adalah bacaan-bacaan yang harus kita baca. Contohnya adalah tasbih. Bacaannya adalah subhanallah, artinya maha suci Allah. Nah, kalau sana zikir kita bertasbih subhanallah, 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 dan jangan terburu-buru
dan jangan kita sambil bercanda, itu karena ada kalimat-kalimat Allah. Kedua, tahmid, bacaannya adalah alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. C, tahlil, bacaannya la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian tahlil, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan takbir terakhir, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Adab zikir, kita langsung saja. Ketiga, yaitu adab zikir. Ada beberapa adab dalam zikir, antara lain: A, sebaiknya tetap duduk tenang di tempat sholat kecuali ada sebab tertentu. Nah, ketika kita mau zikir setelah habis sholat, kita jangan dulu keluar atau kita meninggalkan masjid. Kita seharusnya duduk dengan tenang di tempat sholat, ya. Nah, baru kita tundukkan kepala, pasrahkan semua hati kita kepada Allah. Nah, baru kita akan mulai zikir. B, melafalkan bacaan zikir dengan baik dan benar. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat ya, kalau kalian suka lihat, kalian suka ikut tahlil pada malam Jumat, misalkan ada acara kendurian gitu ya, kadang-kadang diplesetkan kalimat-kalimat Allah, pada itu tidak baik. Harus benar-benar baik. Misalkan bacaan subhanallah, itu ada bacaan la ilah sambil bercanda atau gimana, itu tidak baik. C, menghadap kiblat, sebaiknya disunahkan kita menghadap kiblat, ya. Kemudian D, nah, kepala dan pandangan menunduk biar lebih khusyuk. Jadi kita ketika berzikir jangan kita tegakkan kepala kemudian kita mata kita kemana-mana. Nah, itu akan menghilangkan konsentrasi kita dan kita berzikir akhirnya kita terganggu. E, menjaga wudhu agar tidak batal. Nah, sebaiknya ketika berzikir kita punya wudhu, itu akan lebih hikmat lagi. F, menutup zikir dengan doa. Nah, setelah kita berzikir, kita baiknya kita tutup dengan doa. Pak, zikir boleh dilakukan di mana saja? Boleh. Yang penting bukan tempat-tempat yang tidak suci. Ketika kita naik kendaraan, mobil, atau pesawat terbang, atau kapal air, kita boleh berzikir. Dan di situ juga kita meminta keselamatan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan. Nah, langsung 4, manfaat zikir. Manfaat zikir apa sih? Ada beberapa manfaat dalam zikir, antara lain: A, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. B, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. C, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. D, menyehatkan hati dan jiwa. E, memupuk jiwa sosial di masyarakat. F, terhindar dari bahaya. G, hati menjadi tentram. H, menetapkan iman. Nah, itulah manfaat-manfaat zikir. Selalu mengingat kepada Allah, kita ingat kepada Allah terus, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada kita. Kalau kita jauh kepada Allah, maka Allah pun akan jauh. Dan selalu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyehatkan hati jiwa, sosial di masyarakat, kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tawakal. Kemudian kita terhindar dari bahaya apapun karena kita selalu berzikir dan selalu ingat kepada Allah. Hati menjadi tentram dan memantapkan iman. Anak sekalian, kita lanjut ya. Nah, kita bicarakan sekarang cara-cara membiasakan sholat. Bagaimana sih Pak caranya kalau kita membiasakan sholat? Nah, ini 1, menyadari bahwa ibadah yang paling pokok adalah sholat, tidak ada lain kecuali sholat. 2, menyadari bahwa ciri utama orang Islam adalah sholat.
karena sholat adalah tiang agama. 3. Menyadari bahwa dalam sholat ada doa-doa yang paling pokok adalah di dalam sholat. 4. Melatih diri melaksanakan tanggung jawab dan kedisiplinan. 5. Banyak bergaul dengan orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat. 6. Tidak terlalu banyak kegiatan yang menyita waktu sehingga lupa waktu sholat. 7. Meyakini bahwa cara mendekatkan diri kepada Allah SWT yang paling baik adalah sholat. Nah, itulah cara-cara mendirikan sholat, sehingga kalian nanti harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kita tahu, karena sholat adalah kegiatan yang paling pokok di dunia ini, selain sholat tidak ada. Dan sholat adalah merupakan tiang agama. Apabila kita tidak punya tiang, agama tidak punya tiang, maka akan runtuhlah agamanya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus bagaimana Pak cara-cara membiasakan zikir? Nah, inilah kita. Cara-cara membiasakan zikir adalah 1. Menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyadari bahwa zikir banyak manfaat bagi manusia. 3. Menyadari bahwa zikir adalah pelengkap sholat. 4. Membiasakan diri sering membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. 5. Memanfaatkan waktu luang untuk berzikir. 6. Menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang sabar. 7. Berusaha melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Nah, baik anak-anakku, dari semua yang tadi Bapak terangkan, nah kita ambil kesimpulannya sebagai berikut. Salat memiliki kedudukan yang penting karena termasuk salah satu rukun Islam. Salat menjadi tiang agama karena Islam tidak dapat tegak kecuali dengan salat. Dengan perhatikan anak-anak. Ya, jadi salat memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ya, karena termasuk salah satu rukun Islam. Kedua, zikir dan doa setelah salat hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam. Sebagai umat Islam, doa juga pengiring dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Doa ini jika bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zikir dan salat itu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, ketika sholat jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat. Kita duduk dulu, kita berdoa dan berzikir. Ya, jangan terburu-buru. Dan tadi Bapak katakan di atas tadi, orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang sombong. Kemudian zikir dan doa setiap hari tentunya akan meningkatkan amal ibadah kita. Nah, dengan zikir dan doa setiap hari, insya Allah kita akan selalu ditingkatkan amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Bapak katakan, semakin kita dekat kepada Allah, maka Allah pun akan dekat kepada kita. Semakin kita jauh kepada Allah, maka kita pun akan jauh kepada Allah. Ya, jadi ada lagu. Bapak ingat ada lagu. Engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah, hati adalah cermin. Nah, jadi kita segala sesuatunya, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, maka salat dan berdoa. Demikianlah anak-anakku sekalian, bab hari ini kita mempelajari zikir dan salat. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini anak-anak sekalian dapat mengerti apa manfaat dari salat dan zikir, dan kalian sudah mengerti adab salat, kemudian adab berzikir. Dan insya Allah nanti di pertemuan kedua kita akan mempraktekkan salat dengan baik dan zikir dengan baik. Demikianlah pertemuan kita kali ini.
dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Bapak tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.